Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa hidupnya, Bung Karno demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia harus menerima kenyataan pahit, berpindah dari satu tempat pengasingan ke tempat pengasingan lainnya. Dalam pandangan Belanda, Bung Karno adalah sosok berbahaya karena pemikiran dan gerakannya dianggap menjadi penghalang tujuan utama bagi Belanda. Untuk mengantisipasi gerakan yang dibangun Bung Karno itu, Belanda kemudian mengasingkannya beberapa kali, bahkan keluar Pulau Jawa. Namun demikian, bagi Bung Karno, api kemerdekaan harus tetap menyala meski dalam kondisi tak berdaya. Sahabat Suluh Muda, berikut ini Suluh Muda telah merangkum kisah pilu perjuangan Bung Karno dalam masa pengasingan. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. Bung Karno di penjara Bancai. Pembangkangan dan perlawanan pertama yang membuat Bung Karno dan 3 rekannya dari Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkopraja ditangkap di Yogyakarta pada 29 Desember 1929. Pemerintah Belanda kemudian menjerumuskan Bung Karno ke penjara yang kumuh dan gelap, yaitu penjara Bancai di kota Bandung. Di sel yang hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter ini, Bung Karno kemudian mendekam di dalamnya selama 8 bulan. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Adam Smith, Bung Karno menceritakan, "Sering saat malam telah larut, aku merasa seperti dimasukkan ke dalam kotak kecil berdinding batu yang begitu sempit, sehingga kalau aku merentangkan tangan, aku dapat menyentuh kedua sisi dari dindingnya." Selama di penjara ini, Bung Karno tidak diperbolehkan menerima surat dan tamu. Ia juga dibiarkan di tahanan dengan rambutnya yang gundul, dengan mengenakan rompi tahanan biru selama di penjara. Sahabat Suluh Muda, di hari-hari terakhir Bung Karno selama di penjara ini, ia kemudian menyusun pledoi dalam rangka membela dirinya. Pledoi yang sangat terkenal itu berjudul Indonesia Menggugat. Pledoi ini kemudian dibacakan di sidang pengadilan yang digelar di Gedung Landred, yang kini menjadi Gedung Indonesia Menggugat di Jalan Perintis Kemerdekaan, berlokasi di Bandung. Penjara Sukamiskin. Bung Karno akhirnya dihempaskan kembali ke penjara Sukamiskin setelah dijatuhi vonis 4 tahun di Landred Bandung karena pergerakannya bersama Partai Nasionalis Indonesia lagi-lagi dianggap menentang pemerintah Hindia Belanda. Bung Karno dituduh sebagai musuh berbahaya yang menyebarkan propaganda terhadap kaum Bumi Putra untuk melakukan gerakan massa. Ia akhirnya keluar dari penjara Sukamiskin setelah melakoni separuh dari masa tahanannya, disebabkan naskah Indonesia Menggugat yang sangat masyhur itu ikut mendorong pihak-pihak internasional untuk membebaskan Bung Karno dari Sukamiskin. Sahabat Suluh Muda, hidup menderita dalam bui sepertinya tak cukup membuat jerah Bung Karno. Sebelum meninggalkan pintu jeruji besi itu, Soekarno sempat berpesan kepada kepala penjara Sukamiskin bahwa seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama, kata Soekarno sebagaimana dituturkan istrinya Inggit Garnasi dalam buku Ku Antar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Terbukti, baru 3 hari keluar penjara, Soekarno berangkat ke Surabaya untuk menghadiri Kongres Indonesia Raya yang dipimpin oleh Sutomo. Kesempatan ini menjadi momentum bagi Soekarno untuk tampil lagi ke ruang publik setelah vakum 2 tahun lamanya di penjara. Sejarawan Jerman Bernard Damm, seorang penulis biografi pertama tentang Soekarno, ia mencatat berita kepergian Soekarno ke Surabaya menghiasi halaman utama bermacam surat kabar. Perjalanannya dengan kereta api dari Bandung ke Surabaya merupakan suatu perjalanan kemenangan. Massa berjubel di stasiun-stasiun kereta api untuk
menyaksikan Soekarno lewat. Setiba di Surabaya, Soekarno mendapat kehormatan luar biasa. Sebanyak 6.000 warga Surabaya yang menjadi simpatisan menyambut kedatangan Soekarno dengan penuh antusias, bernendam dalam Soekarno dan perjuangan kemerdekaan. Diasingkan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Pengasingan Bung Karno ke Ende ini diawali dengan pertemuan politik di rumah Muhammad Husni Tamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1933. Soekarno ditangkap oleh seorang komisaris polisi ketika keluar dari rumah Muhammad Husni Tamrin dan kemudian dipenjarakan selama 8 bulan tanpa proses pengadilan. Bung Karno diasingkan sebagai tahanan politik, kemudian bersama keluarga kecilnya diberangkatkan ke kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Di tempat inilah Bung Karno diasingkan selama 4 tahun terhitung sejak 1934 hingga 1938. Sahabat suluh muda, di tengah keterasingannya di tempat ini, Bung Karno kerap merenungi nasib bangsa Indonesia. Di bawah pohon sukun, Bung Karno kemudian menggali kedalaman pemikirannya tentang dasar sebuah negara yang pada akhirnya nanti dirumuskan menjadi Pancasila sebagai dasar negara pada tahun 1945. Keabadian ingatan itu kemudian terpotret jelas dalam patung Bung Karno ketika merenung di bawah pohon sukun atau yang dikenal sebagai Taman Perenungan Bung Karno di Ende. Diasingkan di Bengkulu. Setelah 4 tahun mendekam di rumah pengasingan di Ende, Bung Karno kemudian dipindahkan ke rumah pengasingan di Bengkulu, terhitung sejak 1938 hingga 1942. Penyebab diasingkan ke Bengkulu karena selama di Ende, Bung Karno terjangkit malaria yang cukup parah, dan alasan selanjutnya yang membuat Bung Karno harus dipindahkan karena pemerintah Belanda menilai bahwa meski Bung Karno di Ende, tetapi pemikiran dan pengaruh Soekarno masih hidup dan mampu mempengaruhi kaum pergerakan di luar penjara. Sahabat suluh muda, di tempat ini pula Bung Karno bertemu dengan seorang perempuan cerdas dan ayu. Ialah Fatmawati yang nantinya menjadi istri kedua Bung Karno. Diasingkan di Brastagi. Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 1948 juga menjadi saksi sejarah bagi Bung Karno diasingkan saat Belanda melakukan agresi militer II. Tidak hanya Soekarno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim pun turut diasingkan bersama Soekarno. Meski diasingkan, kedatangan masyarakat Brastagi terjalin kuat karena Soekarno kerap mengajarkan nilai gotong royong, pluralisme dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang membuat Bung Karno kemudian dijuluki sebagai Bapak Rakyat Sirulo, yang berarti Bapak Lambang Kemakmuran Rakyat di Tanah Karo. Melihat antusiasnya masyarakat Kabupaten Karo saat itu yang berdatangan berkunjung ke Bung Karno, kemudian membuat Belanda resah hingga hanya 12 hari di Tanah Karo, Bung Karno bersama Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim kemudian dipindahkan ke Prapat, Sumatera Utara. Diasingkan ke Pulau Bangka. Muntok atau kadang disebut Mentok memang benar-benar mentok di ujung barat Pulau Bangka. Di tempat ini merupakan jembatan penyeberangan ke Pulau Sumatera, dan di tempat ini pula Bung Karno bersama beberapa tokoh politik lainnya diasingkan selama 6 bulan. Alasan penahanan ini sengaja dilakukan oleh Belanda setelah agresi militer II karena demi menghindari pengaruh Bung Karno kepada para pejuang kemerdekaan lainnya untuk melakukan perlawanan. Sahabat suluh muda, tak hanya Bung Karno, ternyata Muhammad Hatta juga pernah diasingkan di Pulau Bangka ini. Itulah jejak perjuangan Bung Karno dari lorong yang gelap, penuh tekanan dan ancaman, tetapi tak mengenal jerah hingga mencapai puncak tertinggi kemerdekaan Indonesia. Kesemua ini memberikan satu makna dinamis, bahwa setiap perjuangan tak pernah mengenal lelah, bahwa setiap tekad akan tetap berdiri tegak, yaitu
Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama.